Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama, Raffi Krisania, NIM terakhir 211. Kedua, Ahmadiyah Rahmawati, NIM terakhir 212. Ketiga, Nafisa Diva Amelia, NIM terakhir 213. Kelompok kami akan membahas tentang kasus bisnis internasional. Pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Bisnis internasional merupakan bisnis di mana kegiatan bisnis terdiri dari transaksi bisnis antara pihak yang berasal dari lebih satu negara. Disebut juga pemasaran internasional sebagai transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Pihak yang dimaksud dapat berupa antar individu dengan pemerintah suatu negara maupun pemerintah suatu negara dengan pemerintahan negara lain. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Transaksi internasional adalah transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lainnya. Transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain disebut pemasaran internasional. Pemasaran ialah biasanya diartikan sebagai bisnis internasional meskipun pada dasarnya terdapat dua pengertian. Selanjutnya, subbab B, yaitu contoh kasus bisnis internasional. Contoh ini diambil dari kasus Indomie ditarik di Taiwan. Dua jaringan supermarket terbesar di Taiwan berhenti menjual produk mie instan merek Indomie setelah pemerintah Taiwan menemukan bahan pengawet yang dilarang di produk asal Indonesia. Pusat Keamanan Makanan Taiwan telah menguji mie tersebut dan bakal menanyakan terhadap insiden tersebut ke para importer dan distributor. Importer dari Hong Kong mengatakan mie tersebut diperkirakan ke Thailand secara ilegal. Beberapa warga Taiwan mengatakan mereka akan membeli mie merek lain. Sementara para tenaga kerja Indonesia di Taiwan mengaku akan tetap memakan Indomie karena rasanya enak dan harganya murah. Pemerintah Taiwan mengumumkan menarik mie instan Indomie. Penarikan itu dilakukan setelah dua bahan pengawet terlarang, metil p-hidroksibenzoat dan benzoic acid, ditemukan di dalam Indomie. Bahan pengawet tersebut hanya dibolehkan untuk kosmetik. Bahan pengawet tersebut dilarang digunakan di makanan-makanan di Taiwan, Kanada, dan Eropa. Jika bahan pengawet tersebut dikonsumsi, bisa menyebabkan orang muntah. Jika pengawet dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dan dalam jumlah yang banyak akan menyebabkan metabolic acidosis, yaitu kondisi akibat terlalu banyak mengonsumsi asam. Jaringan toko Park Shop dan Welcome menarik semua produk Indomie dari beberapa supermarket milik mereka. Importir Indomie Taiwan, Fook Hing, mengatakan mie produk Indomie sudah memenuhi standar keamanan makanan di Hong Kong maupun Badan Kesehatan Dunia. Fook Hing mengutip penilaian kualitas Indomie yang menyatakan tidak menemukan kandungan pengawet terlarang di Indomie. ICBP menegaskan bahwa produk-produknya telah memenuhi standar internasional dan sesuai dengan petunjuk global yang dibuat Codex Alimentarius Commission atau Badan Standar Makanan Internasional. Selanjutnya, C. Analisis dan solusi kasus bisnis internasional. Dari contoh kasus tersebut,
Kasus ini melibatkan beberapa pemeran bisnis internasional, yaitu yang pertama pemerintahan Taiwan melalui FDA dan DOH atau Food and Drugs Administration Department of Health. Kedua, para importir melalui Fokheng. Ketiga, dua jaringan distributor dan retailer terbesar Taiwan melalui Park and Shop dan Welcome. Keempat, perusahaan asal Indonesia melalui PT IJBP Sukses Makmur. Dan yang kelima, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan. Masalah utamanya terletak pada temuan dua bahan pengawet terlarang yang notabene sangat dilarang untuk pemakaian dalam bahan makanan di negara Taiwan. Tetapi, Indofood berdalih bahwa produknya sudah memenuhi standar internasional CAC. Pembelaan pun datang dari importir resmi Indomie di Taiwan, Fokheng, yang mengatakan bahwa mie produk Indomie sudah memenuhi standar keamanan makanan di Hong Kong maupun Badan Kesehatan Dunia. Masalah ini muncul disebabkan karena kesalahan interpretasi standar internasional oleh Otoritas Jasa Negara Taiwan yang memang bukan anggota CAC. Langkah penarikan peredaran Indomie tersebut bisa dinilai wajar karena tugas negara memang harus melindungi rakyatnya dari potensi keracunan. Mengingat hubungan perdagangan Taiwan-Indonesia selama ini saling menguntungkan, sudah selayaknya segera dilakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak terkait. Solusi dari kasus permasalahan bisnis internasional tersebut adalah dengan musyawarah untuk mufakat, yaitu untuk menemukan titik kesalahpahaman antara interpretasi otoritas Taiwan dan Indonesia. Setelah dimusyawarahkan, baiknya segera dilakukan klarifikasi oleh pihak yang terkait untuk memberitahu masyarakat tentang hasil musyawarah dan akar dari permasalahan tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.